ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Indonesia tuh besar sekali peranannya untuk di dalam perubahan iklim untuk mencapai Paris Agreement yang kemarin itu diputuskan untuk sampai tahun 2060 itu, dan kita berkomitmen kan untuk ini 2024 ini setelah pemilu yang penting ya, karena ini transisi konsolidasi demokrasi dan juga selain juga perubahan kepemimpinan, dan juga memang ini harus ada regenerasi juga di dalam kepemimpinan kita. Kalau tadi dari obrolan kita kan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sebuah inisiatif yang patut kita hargai, kita apresiasi, dan saya kira banyak manfaatnya ya, baik untuk nasional, regional maupun internasional. Nah, sementara ada banyak juga yang nyinyir gitu di dalam. Bagaimana Mbak Dani merespon orang yang nyinyirin? Bukan ngapain merespon sih Pak Jokowi pergi sana urus masalah dalam negeri aja deh, kayak gitu-gitu. Kan ada juga yang begitu. Kan pasti ya, tindakan seorang pemimpin tuh nggak bisa semuanya puas gitu, pasti ada pro dan kontra, dan apalagi ini kan mungkin sesuatu yang mengundang bahaya gitu, artinya ya just in case something happen to our presiden kan bisa aja gitu ya. Tapi intinya gini, barangkali ini karena misinya juga kemanusiaan ya, bukan pertemuan untuk mendamaikan. Jadi saya pikir bicaranya bukan untuk ini saya juru damai, enggak gitu. Tapi ya barangkali membuka dialog bahwa bahwa Indonesia tuh tidak mengancam, kita tidak membawa misi istilahnya itu ya, maksudnya menyalahkan satu sama lain, satu pihak situ gitu ya. Tapi barangkali itu yang dibaca, dan barangkali ini bagi Presiden Putin atau dari presiden di Ukraine mungkin lebih netral Indonesia gitu ya, karena kan selama ini Indonesia kan tidak artinya tidak mengancam tadi. Saya pikir melihatnya dari situ sih. Jadi bahwa bahwa ada yang nyinyir, ada yang juga melihat itu ini. Tapi itu. memang kalau selama hampir 10 tahun 2 periode pemerintahan Presiden Jokowi ini kan yang politik luar negeri kan hampir jarang tidak terlalu prioritas, bukan artinya kalau lihat dari prioritasnya kan tidak terlalu di atas gitu, selain urusan infrastruktur, ekonomi kan domestik gitu. Mungkin dari sisi presiden sendiri juga ingin ya tadi di masa akhir jabatannya itu ada catatan tentang politik luar negeri. Tapi kalau melihat posisi Pak Jokowi di antara kepala-kepala negara di dunia ini kan juga sangat relatif sangat dihormati ya. Iya. Lalu kemudian tiba-tiba menjadi presiden G20 itu kan juga tentu ada sesuatu yang membuat negara-negara dunia. Iya kan, kalau dilihat dari 3 isu presidensi kan ada isu kesehatan, tembakau itu kan, rokok, lalu ada isu transisi energi itu ya, sama satu lagi isu tadi saya lupa tuh. Intinya Indonesia sebagai negara penghasil energi fosil yang banyak di dunia cukup besar ini kan harus penting ya untuk kemudian membawa perubahan, untuk mendorong bahwa ini dunia transisi energi sampai 2050 2060 itu Indonesia harus menjadi terdepan di situ, karena kita masih menggunakan energi fosil yang sangat banyak. Itu artinya maksud saya Indonesia tuh besar sekali peranannya untuk di dalam perubahan iklim kita untuk mencapai Paris Agreement yang kemarin itu diputuskan untuk sampai tahun 2060 itu, dan kita berkomitmen kan untuk 2060 Indonesia itu net itu polusi emission zero emission. Jadi nggak ada emisi lagi di 2060, dan 2060 itu kan dari sekarang gitu, dari 2024 proses transisi itu panjang sekali. Jadi menurut saya ini bagian gitu ya, bahwa Indonesia tuh dianggap penting secara ekonomi, secara geopolitik juga gitu. Nah, ini ada 2 isu yang sangat penting yang mau dibicarakan juga dalam proses kunjungan ini. Yang pertama itu soal energi, di mana dengan perang Rusia Ukraina ini harga minyak itu jadi energi sekarang itu kan sudah melambung tinggi. Lalu kemudian kita ngomong Eropa itu sudah krisis energi juga. Lalu kemudian yang kedua pangan. Ya, ini kan 2 isu yang sangat strategis, dan itu tentu
mengorbankan kepentingan umat manusia, tidak cuma masyarakat di negara tertentu. Ini akan mengganggu kepentingan. Jadi saya kira ini banyak hal yang dua hal. penting. Nah, bagaimana Mbak Dani melihat dua isu penting itu? Pasti. Nah, apalagi isu energi ini kan ini saya lagi ingat ya, kita lagi membahas juga RUU energi terbarukan nih, yang pro kontranya soal nuklir. Ya. Nah, ini juga barangkali ke Rusia ini juga pro kontranya soal nuklir itu. Karena Rusia kan juga menawarkan energi nuklir ya untuk yang bersih atau apa gitu. Jadi memang ini juga bisa dipandang ke yang dari kelompok yang kontra, barangkali ngapain sih gitu kan kalau bicara, karena apakah Indonesia akan menerapkan nuklir gitu kan. Nah, itu juga jadi satu isu yang menurut saya juga akan penting ya, apalagi kita sekarang ya ini kalau bicara soal pasokan listrik juga berlimpah ya, dan itu pun belum bisa diserap juga gitu Andre. Jadi sama soal energi kita ini PR banget gitu loh. Lalu bagaimana ini masalah ini bisa tapi gini, stressing untuk masalah perang ke Rusia ini saya pikir memang lebih banyak ke perdamaiannya itu ya. Perdamaiannya itu bahwa nanti ada kepentingan ekonomi di balik itu juga pasti ada itunya. Ini tadi soal pangan dan juga tentu diskusinya akan salah satunya saya kira dengan Pak Presiden Putin itu akan banyak bicara soal itu, karena Rusia sangat menentukan bicara soal pangan dan juga energi untuk di kawasan Eropa ya. Ya, oke, Mbak Dani, kita sudah ada di penghujung obrolan. Nggak terasa ya. Masih banyak kemana-mana ya. Masih banyak yang ingin kita bicarakan. Tetapi Mbak Dani, saya minta untuk buat closing statement dari obrolan kita ini, apa sih yang Mbak Dani ingin sampaikan? Pertama, tentu ini ngomong soal generasi milenial. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan kunjungan presiden ini deh. Gitu. Generasi milenial untuk pemilu 2024 sebaiknya bagaimana? Lalu kemudian kunjungan Presiden Jokowi ini gimana? Ya, ini 2024 ini sebetulnya pemilu yang penting ya, karena ini transisi konsolidasi demokrasi dan juga selain juga perubahan kepemimpinan, dan juga memang ini harus ada regenerasi juga di dalam kepemimpinan kita. Artinya dari pemilu 2024 kemudian selanjutnya sepertinya tongkat kepemimpinan itu akan lebih dipegang oleh kaum muda gitu. Baik muda itu dalam arti mungkin usia 40-50 gitu ya, yang sudah masuk dalam dunia politik. Jadi menurut saya memang sudah saatnya sekarang kaum muda juga mulai aktif ya dalam memikirkan politik. Barangkali gaya berpolitik anak muda itu sudah sangat berbeda dengan dulu yang kita mungkin zaman kita dulu waktu masih muda juga gitu ya. Sekarang partai politiknya banyak. Terus bicaranya boleh terbuka, kebebasan berbicara terbuka gitu. Sehingga dan juga ini seperti model-model seperti ini kan, podcast atau apa, mereka bisa menyalurkan apapun. Sayangnya jangan sampai partisipasi itu hanya pada level perdebatan seperti ini gitu, tapi juga harus sampai kepada keputusan untuk memilih. Karena kalau anak muda tidak memilih, nanti yang terpilih ya mungkin bukan orang yang diharapkan gitu. Jadi anak muda harus memilih. Jangan golput gitu. Intinya di 2024 tuh kalau bisa anak muda itu memilih gitu. Menggunakan hak pilihnya ya. Ya, menggunakan hak pilihnya karena gunakan hak pilih secara kritis dan rasional. Iya, kritis rasional, walaupun sebenarnya memilih pemimpin itu juga nggak bisa terlalu, kadang-kadang pemimpin nggak semuanya ideal gitu ya, tapi paling tidak less yang kerusakannya lebih sedikit yang mana gitu. Ya seperti itu. Jadi anak muda ikutlah gitu di dalam hal seperti itu. Ya, lalu mengenai kunjungan presiden ya, kita sebagai bangsa Indonesia mungkin berharap bahwa ini sukses gitu. Sukses dalam arti bahwa kunjungannya berhasil, presiden bisa selamat gitu ya. Kemudian juga menyampaikan keprihatinan bangsa Indonesia terhadap kondisi perang. Saya pikir itu sangat penting disampaikan secara langsung bahwa kondisi perang ini bukan saja merugikan rakyat di kedua negara, tapi juga punya dampak kepada Indonesia khususnya dan juga negara-negara dunia begitu. Dan yang penting juga adalah bahwa
ya ini dilihat sebagai satu menurut saya barangkali terobosan ya untuk memecah kebuntuan bagaimana cara dunia untuk mengakhiri perang ini gitu. Harapannya seperti itu. Oke. Ya. Mbak Dani, terima kasih banyak. Ini luar biasa obrolan kita, ya. tidak terasa ya waktunya sudah cukup panjang. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang ada di luar sana yang menyaksikan acara ini. Dan kita kembali lagi dalam acara face to face berikutnya. Bye. Makasih. Makasih Mbak Dani, terima kasih. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.